Oke, sekarang kita akan coba untuk menghitung ya. Menghitung apakah ada hubungan antara dua variabel. Data yang kita pakai adalah data nilai matematik dan nilai bahasa Inggris gitu. Dari 10 orang siswa, nilai matematik dan nilai bahasa Inggrisnya dicatat, ternyata nilainya seperti ditampilkan di tabel di samping kiri ini. Nah, kalau misalnya kita mau ngelihat hubungan antara dua variabel gimana? Salah satu caranya kan pakai scatter plot ya. Kita plot keduanya, ternyata kita dapat grafik seperti ini. Apa? Oh iya, datanya ngumpul nih di sini dan trennya kelihatannya garisnya seperti ini kan. Artinya apa? Nilai matematikanya makin tinggi, nilai bahasa Inggrisnya juga makin tinggi. Gitu. Trennya kelihatan seperti itu. Gitu. Tapi seberapa dekat, seberapa kuat hubungannya antara nilai matematik dengan nilai bahasa Inggris? Kita akan coba hitung dengan koefisien korelasi Pearson. Oke, gimana ngukurnya? Ya, kalau kita mau ngukur korelasi Pearson, ya, kita butuh untuk menghitung sigma xy, sigma x, sigma y, dan sigma x kuadrat serta sigma y kuadrat. Nah, itu kita hitung dulu nih. Gimana? Ya udah, kita tentukan misalnya ini nilai variabel x-nya, ini variabel y-nya, ya. Nah, nilai x kuadrat sama y kuadrat. Oke, ini x kuadrat, ini y kuadrat. Terus nilai x kali y. X kali y. Dan ini, oke. Kita hitung. Kalau nilai x-nya 66, x kuadratnya berapa? Ya 66 kuadrat, gitu kan. 4000 sekian. Y-nya juga sama. Ya. Oke, ternyata kita dapat nilai kuadratnya seperti ini. Nilai x kali y, nilai x kali y, ya tinggal kita kalikan x kali y. Oke, kita udah dapat hasil perkaliannya. Sigmanya gimana? Berarti kan kita perlu jumlahkan untuk semua datanya. Dari 10 data yang kita punya, kita jumlahkan. Jumlahkan semuanya, maka kita dapat 623 itu untuk sigma x-nya. Ya, saya bold deh. Dan saya kasih warna yang berbeda. Nah, ini untuk jumlahnya. Oke. Ini adalah sigma x, ya. Ini sigma y, ini sigma x kuadrat, ini sigma y kuadrat, ini sigma x kali y. Oke. Nah, buat menghitung koefisien korelasi Pearson, itu ada dua cara kan. Ada yang cara kita pakai kovariansinya dibagi dengan standar deviasi masing-masing, ada yang pakai formula ini. Ya, kita coba hitung pakai formula ini dulu aja. Oke. N itu berapa? N-nya 10 ya. 10 dikali sigma x kali y. Sigma x kali y yang mana? Yang ini. Oke. Dikurangi sigma x dikali sigma y. Oke, sigma x kali sigma y. Oke, ini yang atas. Yang bawah adalah akar dari kedua suku tersebut. Oke. Berarti SQRT dari ini kali ini ya. Oke, saya taruh di sebelah kiri kanannya deh. Ini kali ini. Nah, yang ini kita hitung untuk x-nya, yang ini kita hitung untuk y-nya. Oke. N dikali sigma x kuadrat. N-nya 10 kali sigma x kuadrat. Ini x kuadrat dulu baru disigmakan ya. X kuadrat berarti yang ini. Oke. Dikurangi sigma x dikuadratkan. Sigma x dikuadratkan itu berarti ini kuadrat. Oke. Yang y-nya juga sama.
Benar Pak? Iya, tuh kan. 10 kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Oke. Nah, kedua nilai ini kita kalikan, ya. Habis itu kita akarkan. Kita dapat nilai ini 9.512 sekian. Oke. Nah, korelasi persennya berapa? Kan berarti suku yang atas dibagi suku yang bawah kan? 0,8058 atau kalau mau digenapkan 0,81 atau 0,806 ya, nggak apa-apa gitu. Kita bulatkan sampai 4 angka di belakang koma aja deh. Bulatan ini dia. Nah, 4 angka di belakang koma. Kenapa 4 angka? Ya kalau misalnya kita mau buat dalam persen ada 2 angka di belakang koma. Masih kelihatan detailnya. Oke. Ini. Atau kita bisa gunakan cara yang kedua. Apa? Kita hitung kovariansinya dulu, baru kita bagi dengan standar deviasi masing-masing. Apa itu kovariansi? Kovariansi itu dia selisih dari data dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi X min X bar ya dikali Y min Y bar. Oke, kita akan coba hitung itu. Berarti kita perlu hitung rata-ratanya dulu. Ini disesuaikan dulu. Ini. Nah, rata-rata dari variabel X berapa? Range dari ini rata-ratanya 62,3. Rata-rata variabel Y 64,8. Nah, kita akan hitung selisih antara data dengan rata-ratanya. Ya. X min X bar, Y min Y bar. Oke. 66 dikurangi rata-ratanya. Ya. 2,3. 3,7. Oke. 16-nya kita kunci. Ya, ini kita copy ke semua datanya. Oke. Betul nggak? Ya, kita coba cek aja. Oh iya, si siswa nomor 5 ya, itu nilai Y min Y bar-nya adalah 62 dikurangi 64,8. Betul kan ya? Hasilnya minus 2,8. Oke. Nah, kovariansi kita hitung dari perkalian antara X min X bar kali Y min Y bar. Ya, hasil perkaliannya kita jumlahkan semua, habis itu kita bagi dengan banyaknya data. Jadi kita rata-ratakan hasil perkalian X min X bar dengan Y min Y bar-nya nih. X min X bar kali Y min Y bar. Kita kalikan keduanya. Hasilnya berapa? Oh iya, hasil penjumlahannya ini. Ya, samanya di sini aja deh. Saya ngopi ini aja. Nah, hasil penjumlahannya ini. Ya. Maka kovariansinya berapa? Kovariansi adalah rata-rata dari itu kan, berarti hasil penjumlahannya dibagi dengan banyaknya data. Sama dengan ini dibagi banyaknya data 10. Oke, 76,66 itu kovariansinya. Ya kan, kovariansi kita melihat hubungannya seberapa. Perubahan bersama antara kedua variabel tersebut seberapa besar. Itu kelihatan. Cuma dari situ kita nggak bisa melihat rasionya, ya, korelasinya gitu, seberapa kuat hubungannya itu nggak kelihatan dari sini. Kalau kita mau melihat, ya harus kita bagi dengan standar deviasinya dulu. Oke. Ngitung standar deviasi gimana? Ngitung standar deviasi itu kan mirip kayak ngitung kovariansi, cuma bedanya adalah kita
menghitung variabelnya dengan variabel itu sendiri. Kita dapat variansi. Nanti dari variansi baru kita akarkan supaya dapat standar deviasi. Oke, ini saya turunkan dulu deh biar cukup. Saya ngitung variansinya dulu ya. Variansi X kita taruh di sini, variansi Y kita taruh di sini. Terus standar deviasinya nanti kita taruh di sini. Oke. Hitung variansi gimana tadi? Ya. Nilai X dikalikan dengan nilai X, ya ditambah dengan nilai X kedua, kalikan dengan nilai X kedua, dan seterusnya. Ya, jadi kita rata-ratakan. Kita bisa manfaatin sum product kalau untuk ini. Sum product dari X ke X lagi. Emang sama Pak? Iya, sama. Sum product itu apa? Sum product itu kita mengalihkan dua buah vektor ya. Vektornya ini dengan ini ya. Artinya 3,7 kali 3,7 ditambah dengan 7,7 kali 7,7 dan seterusnya. Kita dapat hasil ini. Betul? Ya, kita cek untuk mengalihkan X dan Y pakai sum product misalnya. Sum product. Sum product dari X dan Y. Maka hasilnya akan sama kayak yang di atas, 766. Kali Y. Ya, sum product X dan Y. Hasilnya 766,6. Sama kan? Nah, cuma jangan lupa bahwa ini baru penjumlahannya aja. Variansinya harus kita bagi dengan banyaknya data dulu. Oke, jadi sum product ini dibagi dengan banyaknya data 10. Oke, variansi X-nya 87, variansinya 103. Ini variansi. Sedangkan yang kita butuhkan di sini adalah standar deviasinya. Berarti harus kita akarkan dulu. Square root dari ini dan square root dari ini. Oke. Nah, sekarang kita dapat standar deviasinya. Oke. Kalau udah dapat kovariansinya, kita udah dapat standar deviasinya, maka kita bisa hitung berapa nilai koefisien korelasi Pearson-nya. Gimana? Udah. Oke, ini cara yang kedua ya, cara yang atas ya. Nah, kovariansi dibagi standar deviasi yang pertama kali standar deviasi yang kedua. Hasilnya 0,80588058. Sama. Oke, angka di belakang koma sama persis. Oke. Nih. Atau kalau teman-teman manfaatin Excel atau LibreCalc atau spreadsheet yang lain gitu, sebenarnya untuk menghitung korelasi Pearson itu sudah ada rumus bawaannya dari spreadsheet-nya. Kita bisa manfaatin Pearson. Ya. Langsung masukin data 1 berapa, data 2 berapa, itu bisa kita dapatkan. Ini untuk konfirmasi aja ya, perhitungannya coba dihitung step by step. Sama, ya. 0,8059.